Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata liman ittaqa wa khalaqan nara liman 'asa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzun ni'ami wal fadaili allati la tuhsa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi asrahu Allahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin alladzi sabbahat fi kaffihi al-hasa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qad amarana Allah ta'ala fi muhkami ayatihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala ta'ala aidan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru la yubla wal-dhanbu la yunsa wad-dayyanu la yamut kama tadinu tudan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puja dan puji serta syukur sudah sepatutnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada hentinya Allah terus menerus mencurahkan, melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tiada sedetik pun Allah menghentikan curahan nikmat-Nya kepada kita. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita selalu bersyukur, berzikir, ingat selalu kepada Allah Sang Pemberi nikmat, kapanpun dimanapun kita berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud sahibil karami wal jud atwa'il ibadi ilallahil ma'bud, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya tiap-tiap manusia, kita semua terutama sebagai seorang muslim dan mukmin, tentunya dalam menjalani kehidupan ini kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, baik di kehidupan dunia
terlebih lagi nanti di kehidupan akhirat. Sebaliknya, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang dalam hidup ini ingin menjadi orang yang merugi, orang yang sengsara, orang yang susah, orang yang menderita, merugi dan mengalami kebangkrutan, kepailitan, baik di kehidupan dunia ini terlebih lagi di kehidupan akhirat nanti. Kalau seumpama kita mengalami kerugian, kebangkrutan di kehidupan dunia ini saja sudah bisa membuat hidup kita susah, sengsara, merana dan menderita, bagaimanakah lagi kalau sampai mengalami kerugian, kebangkrutan, kepailitan kelak di kehidupan akhirat nanti. Tentu penderitaannya akan jauh terasa lebih dahsyat dari yang dirasakan di kehidupan dunia ini. Lantas yang menjadi pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan kebangkrutan di akhirat nanti, dan siapakah orang yang akan mengalami menderita kepailitan, kebangkrutan di akhirat nanti? Terkait dengan hal ini, Rasulullah Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim bab tahrimuz zulmi, larangan berbuat zalim. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut dalam bahasa Arab disebutnya muflis. Kedengarannya bagus tapi artinya jelek sekali, yaitu orang yang bangkrut. Nabi bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di kalangan kami ini ya Rasul adalah orang yang sudah tidak punya uang, dirham, dinar, wala mata', tidak punya lagi harta benda, habis semua barang miliknya. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, "Al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qazafa hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar." Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, orang yang bangkrut di kalangan umatku, yaitu nanti orang yang pada hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, datang menghadap Allah dengan membawa pahala zakat, pahala puasa, banyak amal ibadahnya, banyak pahalanya. Namun sayangnya ketika di kehidupan dunia, wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki si A, menghina, menghardik, menyakiti hati si A dengan lisannya. Wa qazafa hadza, dia juga pernah memfitnah si B. Wa akhadha mala hadza, dia pernah mengambil, merampas haknya si C. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah, melukai, bahkan membunuh si D. Wa daraba hadza, dia juga pernah memukul, menganiaya si E. Intinya orang tersebut sangat zalim kepada orang lain, sering berbuat aniaya kepada orang lain, walaupun banyak pahala ibadahnya, tapi dia sayangnya sering berbuat zalim kepada orang lain. Apa akibatnya? Kata Nabi, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka pahala amal kebaikannya diberikanlah kepada orang-orang yang disakitinya itu. Wa hadza min hasanatihi, dan diberikanlah kepada orang yang telah dicaci maki, difitnah dan dirampas hak miliknya. Habis amal pahalanya dijadikan penebus dosanya kepada manusia yang dizaliminya ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza bin khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau amal ibadah pahalanya sudah habis,
dijadikan penebus dosanya kepada manusia, sedangkan tuntutan atas dirinya masih banyak terus berdatangan karena begitu zalimnya dia kepada orang lain. Apa yang terjadi? Ukhiza min khatayahum, maka dosa dan kesalahan orang-orang yang dizaliminya itu diambil oleh Allah, faturihat alaihi, kemudian dilimpahkan kepada orang yang zalim tadi, kepada si muflis tadi. Summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim bab tahrimuz zulmi, larangan berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh suatu kebangkrutan yang tiada taranya. Betapa tidak hadirin sekalian, sudah pahala amal ibadahnya habis diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya, dijadikan penebus dosanya. Dosa dan kesalahan orang-orang tersebut pun harus ditanggungnya oleh orang yang zalim tadi. Sungguh kebangkrutan yang tiada taranya, bangkrut dengan sebangkrut-bangkrutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi pada diri kita. Oleh sebab itu hendaklah kita ketahui sejak dini apa hal-hal yang bisa menyebabkan orang mengalami kebangkrutan di akhirat nanti. Di antara sekian banyak hal-hal yang bisa menyebabkan orang mengalami kerugian, kebangkrutan di akhirat nanti, setidaknya dalam hadis tadi kita bisa dapati ada 5 hal. Yang pertama adalah asyatam, wa qad syatama hadza, mencaci maki, menghina, menghardik, menyakiti orang lain, hati orang lain dilukai dengan lisan. Sungguh beruntung kita diberikan nikmat lisan oleh Allah kalau kita mudah kita pakai untuk berkata yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir pada Allah. Jangan sampai kita diberikan nikmat lisan, begitu mudahnya kita mencaci maki orang, menghina orang, menyakiti hati orang dengan lisan kita. Lidah tidak bertulang, tapi lidah begitu tajam, lebih tajam daripada pedang. Bahkan pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi burbun wala burbu lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh, banyak obat bisa didapat, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang kedua itu wa qazafa hadza, qazaf, memfitnah, menuduh orang lain, membuat orang lain menjadi menderita, harus menanggung penderitaan dan hukuman atas suatu perbuatan yang bukan dia pelakunya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di ayat lain Allah firmankan wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga wa akhadha mala hadza, mengambil, merampas hak milik orang lain. Dalam kehidupan ini Allah perintahkan kita untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal. Jangan sampai ada hak orang yang kita makan. Jangan sampai kita mencari nafkah dengan cara yang batil. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah terlanjur ada hak orang yang kita makan, kita ambil, kembalikan secepatnya. Selagi orang tersebut masih hidup dan kita minta maaf, minta ridhonya. Mudah-mudahan dia mau memaafkan kita. Yang keempat kata Nabi, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain, melukai bahkan membunuh nyawa orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kalau kita perhatikan, kita lihat fenomena kehidupan kita di zaman sekarang ini. Betapa nyawa manusia begitu sangat murahnya, tak ubahnya nyawa binatang. Begitu mudahnya orang membunuh orang lain, bahkan jasadnya dimutilasi, ada yang dibakar untuk menghilangkan jejaknya. Nauzubillah min dzalik. Begitu mudahnya orang menghabisi nyawa orang lain, mengakhiri hidup orang lain. Sudah begitukah bangsa ini menjadi bangsa yang berdarah dingin, kejam, bengis, dan tidak berperi kemanusiaan? Kadang lantaran sebab yang sepele, lantaran uang yang tidak seberapa besarnya, nyawa jadi taruhannya. Begitu mudahnya orang membunuh orang lain. Waliyazubillah min dzalik. Yang terakhir kata Nabi, wa daraba hadza, memukul, menganiaya, baik menendang maupun memukul. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat anggota badan, tangan dan kaki kita.
Tentunya untuk memudahkan kita bekerja dengan jalan yang baik, untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai tangan, anggota badan, kaki kita yang kita diberikan oleh Allah ini kita salah gunakan untuk memukul, menganiaya orang lain. Waliyazubillah. Hal itu bisa menyebabkan kita nanti dituntut di hadapan Allah di hari kiamat nanti, sehingga bisa menyebabkan orang menjadi orang yang bangkrut, merugi di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 5 sebab di antara sekian banyak sebab yang bisa membuat orang mengalami kerugian, kebangkrutan di akhirat nanti. Kita berlindung kepada Allah dari semua hal itu semua. Allah perintahkan kita untuk selalu berbuat baik, karena kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Dan kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Dalam ayat lain di surat Asy-Syura Allah berfirman ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tapi siapa orang yang memaafkan dan berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senada dengan ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, beliau katakan, al-birru la yubla wal-dhammu la yunsa wad-dayyanu la yamut kama tadinu tudan. Al-birru la yubla, kebaikan itu tidak akan sia-sia, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wal-dhammu la yunsa, juga dengan dosa tidak akan dilupakan, ada catatan amal baik dan buruk. Wad-dayyanu la yamut, Allah yang maha memberi balasan tidak akan mati. Kama tadinu tudan, kalau kamu berbuat begitu, nanti pun kamu akan diperlakukan seperti itu pula. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita selalu bisa menjaga lisan kita, menjaga diri kita, anggota badan kita, agar jangan sampai dengan anggota badan yang Allah berikan kepada kita ini kita menzalimi orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain. Hal itu membahayakan kita, jangan sampai termasuk orang yang bangkrut di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita selalu berada di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil 'allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal musibati wal fitnah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a bil uswatil hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وأصحابه الذين يتمسكون بالقرآن والسنة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أيها الحاضرون أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟